Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semua. Apa kabar? Sehat? Kenapa nggak ada suara? Apa kabar semua? Baik. Oke, udah sarapan? Udah? Belum? Udah, betul udah. Libur kemarin pulang kampung dah? Nanti lupa Sumatera Barat sama kamu nanti. Tanya nanti. Oke. Pagi ini Bapak menjelaskan IPS kelas 7, yaitu materi alam Indonesiaku. Nah, yang pertama kita melihat di depan ada letak Indonesia. Nah, kira-kira sebelum Bapak lanjutkan, letak, sambil catat ya, nggak apa-apa. Letak Indonesia ini strategiskah, biasa-biasa saja, atau posisinya di tempat persilangan bertemunya seluruh dunia? Ayo, coba. Nah, biasanya kamu rajin jawab pertanyaan Bapak. Di mana posisi Indonesia? Posisi Indonesia di dalam peta itu paling strategis atau biasa-biasa saja? Strategis? Karena kita melihat waktu masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam ke Indonesia yang dari India, ya kan, dari India, dari Cina, kenapa bisa sampai ke Indonesia? Padahal kalau dilihat dari peta, kita jauh dari mereka. Jadi Indonesia adalah tempat bertemunya persilangan perdagangan seluruh dunia. Yang pertama adalah Laut Merah yang ada di Timur Tengah. Laut Merah di Timur Tengah itu adalah tempat bertemunya pedagang dunia. Tapi Indonesia ini adalah karena kita penghasil rempah-rempah, ya kan, penghasil sumber daya alam yang melimpah, sehingga kita dicari oleh negara-negara Eropa, oleh negara-negara se-Asia. Kenapa? Karena kita memang secara garis secara tropis kita memiliki dua iklim. Sedangkan ada beberapa negara dia selalu mendung saja, macam di Swiss. Swiss ada panas nggak? Ada, tapi sesekali. Kebanyakan dia musim salju. Kamu pernah lihat musim salju? Ketika musim salju di Jepang, kira-kira mereka bisa beraktivitas nggak? Cuma beraktivitas dari dalam rumah, di luar rumah mereka tidak bisa. Itu ketika musim salju. Nah, kalau Indonesia kita lebih mewah. Ya, kita lihat yang pertama. Letak Indonesia secara astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Nih, harus dipahami. Indonesia ada dua garis, yaitu garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang? Garis lintang adalah garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi. Nah, ya, kalau horizontal tadi posisinya tidak tinggi. Nah, agak melebar, itu horizontal. Kalau dia posisi dia mengikuti ketinggian baru disebut dengan vertikal, yaitu garis apa? Garis bujur. Kalau garis lintang ya horizontal, garis bujur itu vertikal. Garis lintang menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan, yang dibatasi oleh garis ekuator. Apa itu garis ekuator? Garis ekuator adalah disebut dengan garis khatulistiwa. Makanya kita posisinya, karena kita bertemunya dengan garis khatulistiwa atau disebut dengan ekuator, panasnya luar biasa. Panas nggak Indonesia ketika lagi musim panas? Panas. Batam aja, contoh nih, Batam. Ketika Batam center hujan, di Tiban tidak hujan, pasti di Tiban tuh panas. Panasnya menyengat. Kenapa? Karena nanti di sore hari pasti bakal turun hujan, minimal mendung. Udah di mana Bapak merantau, kemanapun Bapak merantau, pasti di Batam memiliki keunikan tersendiri. Kenapa? Karena hujan lokalnya. Ada yang pernah ketemu hujan lokal di Batam nggak? Kamu udah pernah ketemu? Belum? Kamu? Belum? Kamu? Sering. Kadang-kadang kita berhenti di lampu merah kena hujan, jalan di depan panas. Itu uniknya Batam. Ya. Tapi kalau di Bandung, hujan, misalnya hujan di Cikarang. Nah, yang di sininya di daerah tempat lainnya nggak hujan. Tapi itu memang per kabupaten. Kalau di Batam tidak, per kecamatan hujan. Bahkan ada per perumahan. Perumahan sebelah hujan, perumahan ini nggak hujan, benar nggak? Nah, itu di Batam. Kenapa? Karena
merupakan garis ekuator. Nah, ini unik Indonesia. Yang selanjutnya, garis bujur barat dan garis bujur timur dibatasi oleh Greenwich Mean Time atau disebut dengan letak astronomis Indonesia, yaitu 6 derajat lintang utara. Ini LU ini lintang utara ya. Nanti anak-anak bapak yang di rumah, di pondok, dimanapun kalian berada, yang LU ini 6 derajat lintang utara ya. Kemudian 11 derajat LS. Apa itu LS? Lintang selatan. Habis itu bujur timur 141 derajat bujur timur. Jangan nanti pas bapak tanya BT itu apa pak? Lagi nggak mood pak. Kalau BT lagi nggak mood itu Shakira biasanya. Dia kalau lagi nggak mood nggak datang dia. Ya. Nah, oke. Indonesia memiliki iklim tropis. Hal ini membuat Indonesia disinari oleh matahari sepanjang tahun. Nah, benar. Indonesia nih karena matahari itu, maka bapak bilang tadi, kakak bapak kan di Swiss tuh. Kakak sepupu bapak, dia selalu bikin postingan di Facebook FB Pro-nya. Bapak lihat, kak, kok di sana mendung terus? Di sini susah mau lihat matahari ya. Makanya orang di sana putih-putih. Kalau Indonesia kira-kira matahari jarang muncul, lebih banyaknya salju. Ada nggak kita yang hitam? Nggak ada. Nah, itu juga keunikannya. Di sana subur-subur, tetapi ketika musim salju habis semua. Rontok daun-daun karena musim salju. Kenapa? Karena terlalu dingin. Ya. Oke, lihat lagi ini. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kalau kalian pernah melihat waktu di tempat tinggal di Jawanya di mana tadi? Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat itu kemarin Bapak juga ke Jawa Barat, udah keliling semua Jawa Barat, bahkan sampai ke Ciwidey juga. Ya, di Kawah Putih, di Ciwidey. Habis itu kami pergi ke sana, kami melihat, Bapak melihat kenapa di Bandung itu tanamannya subur-subur. Ayo, ada yang bisa jawab. Kenapa di Batam kurang subur? Hawanya dingin. Hawanya dingin. Walaupun disinari oleh matahari, tetapi di Jawa Barat itu mataharinya tidak setajam kita yang di Batam. Kalau di Batam ini sinar ultravioletnya tuh kalau udah tipis untuk menahan, nyengatnya ngeri nggak? Panas muka. Apalagi di kampungnya wilayah belakang sana di atas bukit sana kalau kita main. Iya mah, panas kali belakang. Ya kan? Kita main sana, Bapak pernah main sana arah ke pesantren ya kalau nggak salah. Pesantren dekat SMA 4 ya. Yang sebelum SMA 4 kan ada pesantren tuh sebelah kiri. Pesantren apa namanya yang hijau-hijau itu Bapak lupa? NJU. Hah? NJU bukan. Nah, kurang tahu Bapak namanya. Pokoknya Bapak berdiri di atas bukit tuh, panasnya luar biasa. Apalagi di bukit yang dekat Pitka yang di atas. Banayu. Di Banayu. Tapi pas Bapak ke pantai, kenapa pantai cahaya mataharinya tajam, tapi kita merasakan tidak terlalu menyengat? Ada yang bisa jawab? Karena dorongan angin. Dorongan angin itu yang membuat cahaya itu tidak terlalu menyengat. Kadang-kadang kita pagi hari, contoh nih, waktu kalian SD, kita upacara. Kok gerah ya? Bener nggak? Terasa gerah, habis itu keringetan. Padahal hari nggak panas. Kenapa? Karena angin tidak nampak, habis itu pelan. Tapi kalau anginnya kencang, pasti terasa kita panasnya itu tidak terlalu nyengat. Nah, kenapa Bandung lebih subur? Ya karena hawa dinginnya, karena banyak perbukitan. Di Batam cuma 1 tempat pertukaran suhu di mata kucing. Nanti kalau kalian belum tahu yang di sini, mata kucing itu kalau kita dari sini mau ke Batu Haji, itu ada tempat kebun binatangnya Kota Batam. Tapi Bapak tengok binatangnya cuma ada ular di situ. Ditutup pula kan sekarang. Jarang-jarang dibuka. Buaya yang ada di sana. Ya. Nah, kalau malam hari pas maghrib di mata kucing itu kita melewati dari pembibitan panas, lewat pembibitan ke sana dingin. Nanti pas lewat dekat makam Temyang panas lagi. Nah, kenapa? Karena di sana perbukitan dan pepohonan. Makanya Bapak bilang, semakin banyak kita menanam pohon, maka oksigen semakin terjaga. Oksigen itu kan pertukarannya dari perpohonan yang disebut dengan zat hijau daun atau disebut dengan
Kalau di pelajaran IPA apa namanya? Klorofil. Zat hijau daun. Bahkan pohon pun membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan transfer makanan dari bawah ke atas. Nah, kita melihat. Nih, kaca. Kalau dia dipasang terlalu rapat, ketika dapat sinar matahari, apa yang terjadi? Retak. Kenapa? Karena di sini terjadi proses pemuaian. Sama dengan air, kalau kita memasak air, makin panas, makin mendidih. Ini juga makin panas dia makin mengembang. Padahal kita melihat kok kaca bisa ngembang sih. Nah, itu yang disebut dengan ilmu proses pemuaian. Ya, kalau di Bandung tidak ada pemuaian yang seperti itu karena tidak panas. Nah, kalau di Batam kenapa kurang subur Pak tanamannya? Habis itu ada juga buah-buahan yang dari Batam tapi rasanya biasa aja. Karena memang tanahnya kurang subur, tanah kuning. Kalau di Bandung tanah hitam kebanyakan, sama dengan Sumatera Barat, sama dengan wilayah Medan. Ya, apalagi yang hasil letusan gunung berapi itu, humus yang dari gunung berapi itu biasanya subur. Ya. Kalau orang Batam mau subur ya udah cari kotoran sapi atau kambing, nanti diaduk, benar ya? Nah, kadang beli tanah hitam aja kita beli, mamamu belilah untuk bunga di rumah. Satu karung kecil itu 20.000. Kalau di Bandung nggak beli, asal mau ngambil aja, benar ya? Bahkan nggak tahu karena di Bandung dia nggak pernah melakukan proses pertanian. Di SD belajarnya sekolah pakai juga nggak kan? Nggak pernah ke Bandung. Nggak pernah ke Bandung. Nah terus selamanya kemana? Di rumah aja. Di rumah di mana? Cirebon. Di Cirebon kan nggak terlalu panas juga. Iya. Ya kan? Yang dari melinju yang banyak di situ, tahu Bapak. Betul. Nah, lanjut. Iklim tropis pada umumnya melimpah kekayaan alam yang luar biasa karena curah hujan, benar. Akan membuat tanah subur, oke. Flora ini apa? Ada dua yang disebut dengan dalam IPS-nya, dalam ilmu IPA juga ada flora dan fauna. Flora itu apa? Betul? Fauna? Hewan. Apa? Sebutkan, coba Bapak, sebutkan kamu. Salah satu fauna yang ada di Indonesia. Komodo. Komodo itu merupakan satu fauna yang ada di Indonesia. Kalau ininya, floranya, ayo. Yang ada di Bengkulu, bunga raplesia, bunga bangkai, itu juga merupakan flora yang ada, termasuk kekayaan alam Indonesia. Memang bunganya yang luar biasa besar. Dan kabarnya, Bapak juga udah pernah ke sana, tapi Bapak nggak merasa disedot sama bunga itu. Tapi Bapak melihat burung yang berterbangan di atasnya, masuk ke dalamnya, memang benar, itu fakta. Ya, lebar memang. Kalau kita lihat di gambar nggak nyampe selebar kuali, nyampe di sana hampir selebar rumah orang. Besar, di pagar. Nah, itu kekayaan alam kita Indonesia. Ya, habis itu perbedaan waktu di Indonesia dibagi menjadi 3. Ada WIT. Apa itu WIT? Waktu Indonesia Timur. Coba kamu sebutkan. Wilayah Indonesia termasuk timur itu di mana? NTT ya, daerah Flores itu termasuk daerah waktu Indonesia bagian timur. Nah, dulu negara yang pernah misah dari Indonesia, negara apa? Timur Leste. Itu masuk timur nggak? Masuk timurnya Indonesia, karena saking timurnya maka dilepaskan oleh Pak Habibie menjadi negara sendiri. Tapi Bapak lihat orang-orang apa tadi? Timur Leste itu dari secara garis keturunan dia lebih mirip-mirip ke orang-orang ini, orang-orang Portugal. Benar ya? Kecil-kecil macam orang Portugal, kecil kurus ya kan, tinggi-tinggi. Macam mana orang Portugal hampir sama dengan orang Timur Leste. Kalau kita Indonesia nih ya hampir sama lah. Bedanya dengan orang Papua aja. Kalau orang Flores pun hampir sama juga. Bedanya warna kulit sama rambut. Ya, oke. Wita, coba kamu sebutin. Wita itu apa? Hah? Tahu Wita?
Waktu Indonesia bagian tengah. Yang WIB. Indonesia Barat. Waktu Indonesia bagian barat. Jadi ada 3 waktu di Indonesia. Nah, kalau kita mau nyetel jam, kita berada di Batam. Waktu yang kita pakai apa? WIB. Benar ya, bukan UIB. Nanti mentang-mentang Bapak ngomong Batam, UIB, Pak. Salah. WIB. Kalau kita berada di timur di Flores, berarti kita pakai WIT. Kalau kita berada bagian tengah di mana? Coba sebutin. Makassar. Makassar, Sulawesi itu masuk bagian tengah. Orang-orang Bugis, orang Banjar, ya kan? Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nada? Nyatat udah? Kita lanjut ke materi kelas 8. Cukup? Oke, sekian dulu materi kelas 7. Untuk besok kita lanjut minggu depan ya. Kalau kayaknya PKN sih minggu depan. Ya, Bapak tutup pertemuan yang kelas 7. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan bisa dipahami anak-anak Bapak yang di rumah, di pondok, dan dimanapun berada dan sambil bekerja juga. Nanti videonya silakan kalian pelajari dengan semaksimal mungkin. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.